Video ini membahas tentang pengaturan tegangan dan batas pembebanan suatu saluran transmisi. Pengaturan tegangan dan batas pembebanan merupakan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam operasional saluran transmisi. Pengaturan tegangan biasa dihitung melalui rumus berikut. Nah, di sini PS per A adalah tegangan sisi terima pada kondisi atau saat tanpa beban. PS per A ini menggambarkan tegangan pada kondisi beban ringan. Sedangkan PR adalah tegangan sisi terima pada saat beban penuh. PR ini menggambarkan tegangan pada kondisi beban berat. Jadi kalau dilihat dari rumus ini, pengaturan tegangan merupakan variasi atau beda tegangan pada saat beban ringan dan saat beban berat. Pada operasional saluran transmisi yang baik, variasi atau beda tegangan ini tidak boleh terlalu besar. Artinya, pada kondisi beban ringan, tegangan tidak boleh terlalu tinggi. Sebaliknya, pada kondisi beban berat, tegangan tidak boleh terlalu rendah. Untuk saluran transmisi, pengaturan tegangan sampai 10% itu masih diperbolehkan. Artinya pengaturan tegangannya masih baik kalau dia pengaturan tegangannya sampai 10%. Sedangkan pengaturan tegangan di atas 10% adalah kurang baik atau buruk dan harus diperbaiki. Nah, ini adalah contoh soal untuk bagaimana cara menghitung pengaturan tegangan. Saluran transmisi pendek 3 fase 60 Hz memiliki impedansi total 2,48 plus J 6,57 ohm per pasang. Pada sisi terima atau sisi beban, tegangannya adalah 23 kP fasa ke fasa dan beban yang terhubung menyerap daya 3 fasa sebesar 9 MW dengan faktor daya 0,85 lagi. Tentukan besar pengaturan tegangan. Nah, ini kita pakai aja rumus yang tadi untuk menghitung pengaturan tegangan. Kita pakai rumus yang ini. Jadi di sini kita perlu tahu konstanta A dari saluran transmisi, konstanta saluran transmisi. Kemudian kita perlu juga tahu tegangan sisi kirim atau sisi sumber. Kemudian tegangan sisi terima atau sisi beban. Nah, perhitungannya ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, ya, bagaimana cara menghitung konstanta saluran, bagaimana cara menghitung tegangan, ini sudah kita bahas. Nah, untuk saluran yang tadi, ini konstanta saluran transmisinya, nah ini sudah kita bahas di video sebelumnya, ya, bagaimana cara menghitung ini. Kemudian ini juga kita sudah bahas juga ini tegangannya, ya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumusnya, itu pengaturan tegangannya seperti ini. Jadi ini PS dibagi A dikurang PR dibagi PR. Nah, ini kalau kita hitung pengaturan tegangannya sebesar 11,48%. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini, jadi di sini terlihat bahwa tegangan tanpa beban itu adalah 14.803 volt. Sedangkan tegangan pada saat beban penuh itu sebesar 13.279 volt. Nah, pengaturan tegangannya tadi sudah kita hitung itu sebesar 11,48%. Nah, ini kurang baik pengaturan tegangannya karena di atas 10%. Nah, ini kenapa pengaturan tegangannya agak besar? Ini karena tegangan pada kondisi beban penuh ini cukup rendah.
tegangan pada kondisi beban penuhnya, sehingga pengaturan tegangannya juga agak tinggi atau kurang baik. Nah, ini contoh yang kedua, saluran 3 fasa dengan panjang 240 km. Nah, ini merupakan saluran menengah ya, karena panjangnya 240 km. Jadi bukan lagi saluran pendek tapi saluran menengah. Punya impedansi seri dan admitasi shunt total berturut-turut sebesar ini impedansi serinya, yang ini admitasi shunt ya. Nah, pada sisi terima tegangannya 138 kP fasa ke fasa dan bebannya itu 49 MW. Nah, ini beban 3 fasa dengan faktor daya 0,5 lagging. Ditanyakan pengaturan tegangan. Nah, ini juga sama, kita pakai rumus yang tadi. Jadi kita perlu tahu dulu konstanta saluran transmisi, konstanta A, kemudian tegangan sisi kiri, tegangan sisi terima. Nah, ini juga udah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ini konstanta saluran transmisinya, yang ini tegangannya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke rumus pengaturan tegangan seperti ini. Ini PS, tegangan sisi kirim, yang ini A. Ini PR, tegangan sisi terima, ini juga PR. Sehingga kalau kita hitung pengaturan tegangannya 22,34%. Jadi kalau kita lihat di sini, ini PS per A, ini tegangan pada kondisi tanpa beban, yang ini tegangan pada kondisi beban penuh. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, jadi ini tegangan pada kondisi tanpa beban, yang ini tegangan pada kondisi beban penuh. Nah, di sini terlihat bahwa pengaturan tegangan itu sangat buruk, 22,34%, sangat buruk. Nah, hal ini disebabkan tingginya tegangan pada kondisi tanpa beban. Jadi pada kondisi tanpa beban ini tegangannya sangat tinggi, sedangkan di lain pihak pada kondisi beban penuh tegangannya sangat rendah, sehingga menyebabkan beda tegangan atau nilai pengaturan tegangannya itu menjadi sangat besar. Nah, ini sangat tidak diinginkan. Nah, selain pengaturan tegangan, batas pembebanan juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam operasional suatu saluran transmisi. Ada 2 faktor yang membatasi pembebanan saluran transmisi, yaitu yang pertama batas termal dan yang kedua batas stabilitas. Nah, batas termal ini dimaksudkan agar temperatur konduktor pada saat dibebani itu tidak melebihi batas maksimum yang diizinkan. Sedangkan batas stabilitas dimaksudkan agar pada saat dibebani stabilitas sistem itu tetap selalu terjaga. Nah, untuk saluran pendek, batas pembebanan ditentukan oleh batas termal, sedangkan untuk saluran yang lebih panjang, batas pembebanan itu ditentukan oleh batas stabilitas. Jadi kalau untuk saluran pendek kita gunakan batas termal, sedangkan untuk saluran yang lebih panjang itu kita gunakan nanti batas stabilitas. Nah, batas termal ditentukan melalui yang namanya KHA atau kapasitas antar arus saluran. Nah, untuk konduktor tembaga nanti kita gunakan tabel A1 untuk menentukan KHA-nya. Jadi di kolom yang ini kalau untuk konduktor tembaga. Jadi kita gunakan tabel A1. Nah, ini KHA-nya, kapasitas antar arusnya. Sedangkan untuk konduktor aluminium nanti kita gunakan tabel A2.
Ini untuk konduktor aluminium. Jadi nanti KA-nya itu di kolom yang ini KA-nya dalam ampere. Jadi nah penting untuk diperhatikan bahwa pada saat operasional arus pada saluran transmisi, arus yang mengalir pada saluran transmisi itu tidak boleh melampaui nilai KA ini. Jadi supaya tidak mengakibatkan panas yang berlebihan pada saluran tersebut. Nah, ini ada contoh soal untuk menentukan bagaimana cara menghitung batas pembebanan saluran. Saluran pendek 3 pasang menggunakan ACSR Linet 336400 Cmil. Saluran tersebut memiliki impedansi total 15,3 plus J 34,84 ohm per pasang. Nah, pada sisi terima tegangannya adalah 69 kP pasang ke pasang dan bebannya beban 3 pasang itu 12 MW dengan faktor daya 0,9 lagi. Tentukan batas pembebanan saluran. Nah, ini karena ini saluran pendek, jadi kita gunakan batas termal. Jadi kita gunakan KA untuk menentukan batas pembebanannya. Nah, ini kita gunakan tabel A2 karena aluminium. Nah, kalau kita lihat tabel A2, KA-nya itu untuk ACSR Linet 336400 Cmil itu KA-nya 530 ampere. Ini kapasitas antar arusnya. Kapasitas antar arus dari saluran ini 530 ampere. Nah, apakah batas ini terlampaui? Nah, kita lihat arus yang mengalir berapa pada saluran itu. Nah, arus yang mengalir pada saluran itu bisa kita hitung karena kita tahu bebannya 12 MW. Kemudian tegangannya juga kita tahu 69 kP. Jadi nanti arus yang mengalir itu kita hitung dari daya dan tegangannya. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, kalau kita hitung arusnya itu, arus yang mengalir pada saluran itu sebesar 112 ampere. Nah, ini arus pada sisi kirim sama dengan arus pada sisi terima karena salurannya saluran pendek. Nah, ini kalau kita perhatikan batas pembebanan tidak terlampaui karena batas pembebanannya itu 530 ampere, jauh di atas arus yang mengalir pada saluran atau arus beban. Jadi batas pembebanan tidak terlampaui. Oke, kita lihat sekarang mengenai batas stabilitas. Nah, batas stabilitas itu dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama menggunakan rumus atau formula. Yang kedua nanti menggunakan kurva pembebanan. Nah, berikut adalah rumus untuk menghitung batas stabilitas saluran transmisi. Jadi bisa kita pakai rumus ini. Nah, di sini P-lim itu adalah batas pembebanan saluran dalam megawatt. Sedangkan P ini adalah tegangan sistem transmisi. Jadi atau tegangan sistemnya berapa. Ini dalam kilovolt pasang ke pasang. Sedangkan B dan θB, A dan θA ini diperoleh dari konstanta A dan B. Konstanta A dan B dari saluran transmisi. Jadi nanti untuk menghitung batas stabilitas, kita hitung dulu konstanta A dan B dari saluran transmisi itu. Oke, kita lihat contoh berikut. Saluran 3 pasang sepanjang 200 km. Nah, ini salurannya saluran menengah, ya. Jadi bukan saluran pendek. Jadi untuk batas pembebanannya kita tentukan melalui batas stabilitas, ya, karena bukan lagi saluran pendek. Nah, salurannya menggunakan ACSR grade 636000 Cmil.
dia punya impedasi total, impedasi serinya sebesar ini admitansi shunt-nya, admitansi shunt totalnya. Nah, pada sisi terima tegangannya 138 kP pasang ke pasang. Bebannya 52 MW beban 3 pasang dengan faktor daya 1. Nah, ditanyakan batas pembebanan. Nah, ini kita pakai aja rumus yang tadi. Nah, kita hitung dulu konstanta A dan B-nya. Nah, kalau kita hitung konstanta A dan B-nya untuk saluran transmisi yang tadi, itu ini, sebesar ini. Ini kalau kita gunakan nominal T. Bisa juga kita pakai nominal P, nanti hasilnya nggak terlalu jauh berbeda nanti. Bisa juga kita pakai nominal P. Nah, sehingga batas pembebanannya itu 0,95 dikali ini tegangannya tadi ya, tegangan saluran transmisi 138 kP, 138 kuadrat dibagi dengan ini tadi B-nya ya, dikali cos ini theta B, sudut dari B dikurang 35 derajat dikurang 0,9670, ini adalah besar dari konstanta A dikali B kuadrat dibagi ini besar dari B dikali cos sudut dari B, theta B dikurang sudut dari A, theta A. Nah, ini kalau kita hitung 102 MW, ini batas pembebanan dari saluran yang tadi. Apakah batas ini terlampaui? Nah, kalau kita lihat bebannya itu cuma 52 MW. Jadi masih di bawah. Sehingga batas ini tidak terlampaui. Karena masih di atas dari beban. Nah, ini adalah kurva pembebanan untuk menentukan batas stabilitas. Nah, pada kurva ini sumbu X adalah panjang saluran dalam mil. Ini panjang saluran, sedangkan sumbu Y adalah batas pembebanannya dalam SIL ya. SIL ini daya natural. Ya, nanti ada rumusnya untuk menghitung SIL. Nah, dari kurva ini terlihat bahwa semakin panjang saluran, batas pembebanan itu akan semakin kecil ya batas pembebanannya. Nah, di sini kita ambil contoh ya. Untuk saluran dengan panjang 100 mil misalkan ya, 100 mil di sini itu batas pembebanannya 2 kali SIL. Sedangkan untuk saluran yang panjangnya 300 mil itu batas pembebanannya sekitar 1 kali SIL. Jadi semakin panjang saluran, batas pembebanannya itu semakin kecil. Nah, nanti langkah-langkah penentuan batas pembebanan dengan menggunakan kurva pembebanan ini adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, hitung impedasi karakteristik ZC. Jadi ZC ini kita hitung pakai rumus ini atau rumus ini, akar dari XL dibagi BC atau akar dari L dibagi C. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung daya natural atau SIL. Ini sama dengan P kuadrat dibagi ZC. Ini P-nya adalah tegangan saluran transmisi, ZC-nya impedansi naturalnya. Kemudian kita hitung batas pembebanan yang merupakan kelipatan dari SIL. Jadi kita gunakan kurva pembebanan ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, ini contoh yang tadi ya, ini udah kita hitung batas pembebanannya dengan menggunakan rumus atau formula tadi. Tadi kita dapatkan sebesar 102 MW batas pembebanannya. Nah, kalau kita pakai kurva, kita hitung dulu ZC-nya. Nah, ZC itu kita hitung pakai rumus yang tadi. ZC ini. Nah, karena dari soal diketahui
impedansi, jadi kita gunakan rumus yang ini. Akar dari XL dibagi BC. Jadi nanti XL-nya itu yang ini XL-nya, reaktansi induktif 89,65, sedangkan BC-nya suseptansi itu yang ini 0,000073616, sehingga ZC-nya kalau kita hitung itu sebesar 349 ohm. Ini impedansi naturalnya. Nah, daya natural atau seal itu P kuadrat dibagi dengan ZC. Ini tegangan saluran transmisinya tadi 138 kP kuadrat dibagi 349 itu dapat 54,6 megawatt. Ini seal-nya atau daya naturalnya. Nah, sehingga batas pembebanan karena salurannya itu panjangnya 200 kilo, 200 kilo itu sama dengan 125 mil. Jadi kalau kita lihat dari kurvanya, 125 mil itu kira-kira di sini. Nah, batas pembebanannya itu kira-kira 1,8 ya, 1,8 sil. 1,8 sil. Sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya, batas pembebanan itu 1,8 dikali sil atau 1,8 dikali 54,6 itu sekitar 98 megawatt. Nggak beda jauh lah dengan hasil perhitungan tadi ya. Nah, ini juga tidak terlampaui ya karena masih di atas bebannya 52 megawatt. Oke, nah ini kesimpulan dari video kali ini. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam operasional saluran transmisi. Yang pertama, pengaturan tegangan. Nah, ini kita hitung pakai rumus yang ini. Nah, ini untuk saluran transmisi tidak boleh melebihi 10% pengaturan tegangannya. Nah, faktor kedua yang harus diperhatikan dalam operasional saluran transmisi adalah batas pembebanan. Nah, ini untuk saluran pendek tidak boleh melebihi batas termal, sedangkan untuk saluran yang lebih panjang tidak boleh melebihi batas stabilitas. Nah, batas termal itu ditentukan oleh KH. Ini dari tabel KH, kapasitas antar arus. Sedangkan batas stabilitas ditentukan melalui perhitungan atau kurva pembebanan. Nah, ini ada soal-soal latihan. Ini saya rasa bisa dicoba masing-masing nanti. Nah, ini juga soal latihan. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini.